Profesor Jiang yang terkenal Iya, itu aku tahu tuh. ditanya, apakah AI adalah Dajjal? Jawabannya iya. Masa? Iya, dikonfirmasi sama Ben Gvir. Ben Gvir, Menteri Israel, dia mengkonfirmasi ketika ditanya apakah benar spitting atau meludah kepada orang Kristen itu adalah ajaran daripada agama Yahudi. Dia bilang itu tradisi. Menurut keyakinan orang Kristen, mereka nunggu Christ untuk turun lagi. Orang Muslim juga nunggu Mesias. Dan Mesias itu di dalam orang-orang Muslim adalah Yesus. Berarti orang Kristen dan orang Muslim sama-sama nungguin Yesus. Kristen dan Islam akan sama-sama memerangi Dajjal sebenarnya itu. Setidaknya faktanya kita sama-sama nunggu Yesus. Berarti kita sama-sama akan ikut Yesus kan? Oke, kita kedatangan Ustadz Felix yang sudah bertubuh agak sedikit gempal karena dia sudah mulai nge-gym ya. Saya pikir kuat-kuatin buat menahan serangan netizen. Waduh. Ya. Jujur ya, gue pas ngundang lu sebenarnya mau bahas yang lain. Apa tuh? Iya, sebenarnya tentang akhir zaman sih. Boleh. Cuman ada sedikit hal yang mengganggu pikiran gue karena gue lihat di sosmed. Kenapa Ustadz Felix kok banyak serangan? Trending ya? Iya, rame. Kan gue nggak tahu ngikutin ya. Aku tahu kan Ustadz Felix kan cuman dakwah, kalau enggak di YouTube-nya Raymond, atau enggak ya isinya itulah seputar dakwah Islam lah. Gitu. Benar. Tiba-tiba ada DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Ada screenshot orang yang diklaim ini adalah sebuah kebenaran. Jadi sebenarnya kenapa masalahnya, Ustadz? Ya, itu juga tanda-tanda akhir zaman tuh. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Coba kita dengar. Awal mulanya begini ceritanya. Aku melihat bahwasannya, aku harus cerita dulu bahwasannya aku sudah sangat tidak asing dengan dengan buzzer atau dengan orang-orang yang tiba-tiba muncul serentak untuk ngobrol. Kita tahu bahwasanya gini, Mas Densu, kalau andai kan kita mau ke belakang lagi ya, ada perubahan cara Indonesia menanggapi informasi itu di 2014 kalau aku ingat. Di 2014 itu berawal lagi dari 2011 sebenarnya. Karena dari 2008 itu ada satu perubahan besar di dunia. Obama itu menang dengan online. Jadi pertama kalinya Presiden Amerika itu kampanyenya ditentukan oleh Twitter, itu adalah 2008. Nah semenjak itu Indonesia, bukan Twitter ya, media sosial lah ya. Nah semenjak itu Indonesia itu juga menerapkan hal demikian. Maka kita lihat ada banyak agensi-agensi, terus kemudian yang punya banyak sekali akun-akun, itu untuk terus kemudian kayak memboosting segala sesuatu di internet. Karena pada saat itu terjadi sebuah perubahan yang besar sekali bahwa saya 10 headline yang ada di dunia, 9 headline itu diambil daripada media sosial. Jadi ada pergeseran yang luar biasa besar. Oh, Ustadz melihatnya seperti itu? Seperti itu. Nah, sehingga muncul tuh ketika di Twitter banyak banget juga itu buzzer-buzzer. Dan kalau kita lihat sekarang orang-orang yang muncul di Indonesia sekarang adalah orang-orang yang sebenarnya muncul ketika di zaman Twitter kan ya. Mereka yang vokal di Twitter dan segala macam. Nah, di situ juga udah banyak banget aku mendapatkan serangan-serangan seperti ini tuh. Jadi orang-orang nggak suka tiba-tiba muncul banyak, omongannya seragam dan nggak ada konteks sama sekali. Kalau mengenai substansi yang mereka permasalahkan, yang menurut Ustadz itu ketahui apa? Awalnya itu mulai aku merasa ketika banyak sekali buzzer-buzzer munculan tuh ketika aku mulai mengomentari Board of Peace. Nah di Board of Peace inilah yang pertama kali dikatakan DFK itu. Bahwa saya di Board of Peace, lucunya gini, Mas Densu. Di Board of Peace itu awalnya ketika dibentuk, Presiden Trump tuh udah mengangkat dirinya sebagai Chairman for Life. Yang kedua adalah dia bilang bahwa saya ada permanent member dan ada non-permanent member. Terus kemudian salah satunya yang di state di situ adalah bahwa saya kalau untuk menjadi permanent member kamu harus bayar kalau dirupiahkan sekitar 16,8 atau 17 triliun. Sekitar 17 triliun. Ya, itu yang rame kan. Nah itu yang di state. Nah dan berkali-kali juga seiring dengan waktu tentunya ya. Menteri Luar Negeri kita itu ngasih informasi tentang 17 triliun itu karena itu menjadi sebuah isu yang sangat hangat walaupun bukan isu esensial menurutku. Makanya aku secara pribadi tidak pernah khusus membahas tentang 17 triliun itu karena menurutku tidak esensial. Tapi diupdate sama Menteri Luar Negeri adalah pertama, kita ini adalah sukarela tidak wajib gitu kan ya. Terus lama-lama dikatakan kita bayar tapi kita boleh cicil gitu kan ya, atau pembayarannya boleh dicicil. Setelah beberapa waktu lagi dikatakan kita belum membayar ya dan tidak wajib karena ini adalah bersifat sukarela. Lalu berikutnya lagi adalah bahwa saya kontribusi kita hanya 8.000 tentara itu.
Nah tentunya kan berita kan memang pindah-pindah ya sesuai dengan waktu. Nah ketika kita memberitakan bahwasanya, aku secara pribadi memberitakan bahwasanya Indonesia kalau mau jadi permanent member itu harus bayar 17 triliun. Nah itu yang dianggap sebagai DFK. Padahal memang beritanya seperti itu pada waktu itu kan gitu kan ya. Sama seperti ketika dalam kasus yang dikatakan DFK lagi misalnya. Ketika aku bilang bahwasanya kok bisa di BOP itu presiden kita bergabung pada satu dewan perdamaian katanya, terlepas daripada banyak sekali hal yang sas gitu kan ya di situ. Tapi yang paling parah menurutku adalah tidak dilibatkannya orang-orang Gaza di situ. Jadi kita bicara perdamaian, ada orang yang digebukin gitu kan ya. Nah, tapi orang yang digebukinya maksudnya nggak dilibatkan gitu. Orang yang digebukinnya nggak dilibatkan. Yang dilibatkan malah orang yang ngegebukin sama orang yang sponsor yang ngegebukin kan gitu kan ya. Nah ini menurutku aneh banget. Terus itu juga dikatakan DFK karena kata mereka justru Palestina sudah setuju dengan Board of Peace dan sudah masuk dalam Board of Peace. Padahal itulah yang justru DFK yang sebenarnya. Karena yang terjadi gini, orang Indonesia tuh tidak detail dalam baca berita. Mereka cuma bilang gini, oh Palestina buka kantor untuk membantu Board of Peace. Padahal bukan itu beritanya. Beritanya adalah otoritas Palestina membuka kantor penghubung liaison office untuk terus kemudian membantu percepatan dari Board of Peace. Nah mereka nggak menjelaskan di situ, ditutupin sebuah detailnya bahwasanya otoritas Palestina itu bukan Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kantor penghubung itu adalah inisiasi mereka sendiri, bukan gabung ke Board of Peace. Karena Board of Peace nggak bisa mengakui Palestina karena Palestina bukan negara sampai sekarang. Oke, berarti argumentasi Ustadz itu yang kemudian disanggah oleh banyak orang sampai akhirnya menimbulkan ledakan ya masif lah di sosmed. Betul. Aku lihat gitu. Aku sosmed bingung. Banyak yang komentari dan segala macam. Aku sih oke-oke aja sih. Nah terakhir yang rame banget itu akhirnya juga adalah ketika dibilang bahwasanya aku menyebarkan DFK lagi. Yaitu dalam kasus katanya gini, ada postingan menarik, tentang satu postingan tentang briefing ceritanya. Briefing buzzer ya? Briefing buzzer gitu kan ya. Di situ ada beberapa tema. Yang aku ingat adalah pertama, karena isu LPDP sudah mulai lenyap, maka gantikan LPDP-nya anaknya Anies. Jangan lupa tambahin anak Abah. Itu briefingnya di dalam screenshot itu ya, kayak screenshot ya. Betul. Yang kedua adalah di situ coba angkat bagaimana perjuangan Presiden Prabowo terhadap perdamaian dunia, atau coba angkat bagaimana Presiden Prabowo itu sangat presiden terbaik, kalau bisa pakai nada sedih gitu. Nah lalu terus yang keempat itu adalah tentang MBG gitu kan ya, dan bagaimana dia bisa mengangkat 1 juta lapangan kerja. Yang terakhir Ustadz Felix Show apa aja terserah pokoknya serang. Itu ternyata ceritanya yang aku screenshot itu adalah analisis orang tentang apa yang lagi trending. Bukan sebuah briefing. Oke, bukan sebuah fakta briefing. Betul. Oke. Nah di titik itu pun juga aku sebenarnya aku nggak ada masalah. Kenapa? Karena aku ngerti kalau briefing. Jujur aku pernah ketemu dengan beberapa agensi. Jadi mereka bilang ketika ketemu aku, no hard feeling ya Ustadz, kita cuma doing our job gitu kata mereka. Jadi mohon maaf nih, kita punya sekitar 30.000 akun, kita cuma doing our job untuk ngejelek-jelekin Ustadz, tapi no hard feeling ya Ustadz ya. Ini bukan private, bukan untuk pribadi, tapi ini cuma sekedar kerjaan aja. Dia cerita seperti itu. Aku bilang ya udah terserah kamu aja. Aku bilang gitu. Artinya Ustadz menduga memang ada nih yang begini-begini. Memang aku ketemu agensinya ada, dan memang banyak, karena memang sudah banyak juga yang pernah neliti ini tentang narasi-narasi yang diberikan secara langsung. Nah orangnya ini akhirnya merasa tertekan karena diserang ya. Karena diserang. Lalu dia bilang tolonglah Ustadz untuk di take down. Ya udah akhirnya aku turunin. Padahal sebenarnya secara itu pun aku ngerti sih, kalau aku turunin pasti masalah akan lebih besar lagi, dan ternyata betul. Karena mereka memang mengawasi terus kan, bener kan ini salah gitu kan ya, buktinya sudah di take down. Padahal aku ketawa-ketawa aja, bisa aku munculin aja sih kapanpun kalau aku mau. Tapi Ustadz mengakui kalau itu sebenarnya bukan sebuah fakta sebenarnya, tapi itu adalah sebuah analisis dari orang tersebut. Yang Ustadz pakai dengan narasi apa waktu itu? Narasiku sederhana aja, aku cuma nulis bahwa jadi buzzer tuh di briefing ya, aku bilang gitu. Oh hanya seperti itu, bukan merujuk kepada tulisan-tulisan orang itu sebagai ini nih buktinya, bukan begitu? Nggak ada bukti. Aku nggak bilang bukti. Lagian aku cuma bilang bahwasanya esensinya bahwa ini memang ada di publik, dan ternyata kalau kita lihat matching sih. Yang menarik adalah sebenarnya aku selalu speak up soal pemerintah, karena bagiku itu adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ketika Panji ngobrol soal tambang atau soal negeri ini yang segala macam, aku bilang waktu itu sama Panji gini,
Terus terang aku tersinggung sih Mas. Kenapa? Karena itu tugasnya orang-orang yang dakwah malah. Bukan tugas kamu. Sampai seorang komika harus ngomong tentang apa yang salah dengan pemerintah kan. Terus ulama-ulamanya kemana? Makanya wajar ketika Profesor Mahfud itu dalam beberapa podcastnya kan dia bilang gitu kan ya. Sekarang negeri ini nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Ormas-ormasnya sudah nggak ada. Dia sebut NU, Muhammadiyah, MUI, kemana? Gitu maksudnya. Jangan-jangan dia bilang sebutkan apa coba nahi munkarnya mereka. Yang lebih bagus lagi mereka bilang apa? Yang lebih bagus lagi Profesor Mahfud bilang apa? Sekarang nahi munkar cuma ada di podcast. Jangankan bahas pemerintah, orang podcast bahas perselingkuhan aja bisa diserang. Nah, sekarang kan akhirnya ada tuduhan ke Ustadz sendiri seolah-olah Ustadz itu adalah orang yang ingin seolah-olah ya. Memecah belah. Memecah belah. Itu sudah mulai kerasa tuh. Nah, Ustadz sendiri merasa larinya mau kemana ini? Pertama tuh gini, seorang pemimpin itu harus menunjukkan satu hal yang baik. Misalnya contohnya kayak Presiden Prabowo ya. Yang aku sayangkan salah satu adalah Presiden Prabowo selalu mengatakan ketika dia misalnya dinasehati atau diberikan masukan. Balik lagi menurutku ya gini ya. Kalau aku jadi pemimpin, kalau ada orang-orang di bawahku memberikan masukan, harusnya aku senang karena masih ada komunikasi. Yang aku khawatir adalah ketika mereka nggak mau ngomong lagi nih. Karena berarti mereka sudah berbuat sesuatu yang buruk dong kalau nggak mau ngomong lagi. Nah, berarti ngomong itu adalah tanda bahwasanya di negeri ini masih ada check and balances. Dan itu harus di setiap tempat. Tapi balik lagi, tidak semua pengkritik harus didengarkan. Dan tidak pasti juga pemerintah pasti benar. Nah, di titik itulah makanya check and balances itu harus terjadi dan harus dikurasi sebenarnya. Ini benar atau tidak, ini jujur atau tidak. Nah, ini sekarang yang pengen dibuat sama pemerintah. Narasinya adalah pemerintah pasti baik. Udahlah Prabowo pasti ikhlas. Udahlah pemerintah pasti lebih tahu daripada kamu dan segala macam. Sehingga tidak terbuka satu kemungkinan untuk koreksi. Karena mereka pasti benar. Tapi yang ternyata kan nggak terjadi begitu. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk berkenegaraan yang sehat sebenarnya. Oh, dari POV itu keresahan harusnya itu semuanya. Kita justru ketika kita diem, loh kita warga Indonesia nih, kita melihat ada sesuatu yang nggak bagus. Andai kan itu bukan urusan misalnya yang aku kuasai, tentu kita nggak akan pernah kritik dong. Iya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang kita kuasai, sesuatu yang kita tahu, boleh dong kita ngomong kan harusnya. Nah, kalau aku kan melihatnya sebenarnya, aku meyakini kalau presiden kita itu kan sekarang sedang bekerja keras lah untuk negara kita. Artinya pasti ada plus minus di mana kita jangan terlalu juga melihat dari sisi buruknya. Kita harus lihat juga sisi baiknya. Cuman kadang-kadang memang narasinya agak meresahkan di sosial media karena ada satu sisi sibuk dengan mengkritik buruknya saja, yang satu sisi sibuk membela baiknya semua. Betul. Iya, berasa kan? Betul. Jadi maksud aku begini kalau aku ya, maksudku kalau mau objektif, satu orang ini kan ngomong ada positifnya ngomong, ada kurangnya ngomong. Betul. Kita berdiskusi. Bener Maksudnya banget. begitu kan? Keran diskusi itu harus dibuka. Artinya itu yang kita sayangkan kan. Ada beberapa orang ketika mengamati beberapa hal-hal yang terjadi belakangan ya. Khususnya ketika semenjak mensreanya Panji sih. Itu dimunculkan bahwasanya ternyata negara itu kayak memelihara orang-orang yang menjadi kayak pembela tapi tidak bertanggung jawab. Jadi ada orang-orang misalnya kayak mengatasnamakan relawan apa, tapi mereka didiamkan sama pemerintah. Jadi kayak gini misalnya, aku mewakili Densu ya, aku pengen bilang bahwasanya kalian tuh semua tuh adalah bajigur misalnya kayak gitu-gitu. Menimbulkan keresahan lah pokoknya. Tapi Mas Densu nggak klarifikasi kalau ini bukan bagian dari aku ya. Jadi kayak disposable gitu maksudnya. Oh, jadi ini yang mengakibatkan sebenarnya ketegangan. Mengakibatkan terus kemudian pecah belah dan segala macam. Karena narasi pecah belah itu narasi seperti itu kan ya. Yang ini salah, yang ini pasti benar. Padahal yang kita bilang kan nggak seperti itu kan ya. Yang selalu kita sampaikan adalah apa nggak waktu untuk mempertimbangkan nggak sih misalnya kebijakan-kebijakan ini. Misalnya contoh kayak BOP. Yang kritik BOP kan bukan cuma aku ya. Tapi ada beberapa orang lain juga mengkritik kok. Terakhir kali kan Yusuf Kala mengkritik BOP dan juga keputusan-keputusan yang diambil ketika di Davos dan seterusnya. Nah menurutku sih ya itulah namanya bernegara yang baik. Atau gampangnya ya kalau di dalam keluarga ya. Kan seorang suami kan nggak mungkin dia pasti benar kan. Walaupun benar seorang istri harus menghargai. Suami itu udah capek kerja di luar. Terus kemudian banyak sekali kerjaan-kerjaan yang harus diambil. Tanggung jawab dia banyak. Nah tapi ketika dia juga nggak peduli dan tidak ngomong itu juga salah juga sebenarnya. Nah yang penting itu adalah sebenarnya komunikasi yang baik menurutku. Dibuka jalur komunikasinya seperti apa. Nah itu sih yang harusnya ada di Indonesia sih. Bahwasanya berbeda itu tidak berarti membenci. Kita kok jadi debat bukan? Maksudnya kan ya udah kalau nggak ketemu samanya. Nggak apa-apa. Ya lakum dinukum waliyadin. Betul. Seperti aku juga bilang kan ya. Contoh misalnya kayak gini. Ketika MUI menyetujui atau setidaknya wait and see terhadap BOP-nya Pak Prabowo misalnya. Aku bilang ya di dalam Islam
sederhana. Kalau mereka sudah punya keputusan dan itu adalah ulama yang mengambil keputusan dan dia sudah melakukan dengan standar SOP yang sudah ada di dalam Islam, maka cuma ada dua kemungkinan, baik dan lebih baik. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya. Dan aku bilang ya izin, aku berbeda dengan MUI gitu kan ya. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan, oh ini MUI pasti sudah dipengaruhi oleh Zionis. Nggak pernah kita mengatakan begitu. Bahkan juga aku tidak pernah mengatakan, oh ini Pak Prabowo Zionis. Nggak pernah juga aku mengatakan begitu. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo pun memutuskan misalnya dia mau tetap di WOP, ya terus kita bisa apa? Kan nggak bisa kan? Iya. Nah apakah itu membuatku untuk mencaci maki? Tidak boleh. Apakah itu membuatku untuk misalnya kayak membuat gerakan untuk kayak ayo kita bikin kekerasan? Nggak boleh juga. Tapi penyampaian pendapat menurutku adalah tanda sayang gitu, selama dalam koridor yang diperbolehkan kan. Tinggal bahasanya dan caranya. Betul. Jangan sampai akhirnya menimbulkan lagi disinformasi dan fitnah dan juga kebencian. Sepakat. Karena kemarin contoh aku pernah dapat serangan juga. Aku nggak anggap itu serangan. Itu aku menganggap itu sebuah masukan karena waktu itu undang Bu Kony. Bu Kony kemudian ada memberikan satu statement, betul. Statement itu aku nggak tahu memang, makanya aku bertanya masa. Oh, tentang BOP ya? Bukan, tentang adanya tentara Israel yang mengatakan bahwa Indonesia lebih baik urus saja masalahmu, nggak usah campur urusan kami. Sudah ada orang kami di Indonesia, intinya begitu. Dan itu informasi yang didapatkan dari sumber yang ternyata tidak valid, yang kemudian akhirnya diklarifikasi sama Bu Kony gitu. Kemudian orang-orang nyerangnya ke saya. Dan Bu Kony pastinya. Okay. Terus saya bilang, oh ada salah informasi ya, gitu. Ya sudah diluruskan. Betul, saja. aku sepakat sih. Diluruskan gitu loh. Dan aku meluruskan itu. Yang aku bingung seolah-olah mereka itu melihat saya kayak orang lain yang mana Densu takut nih. Densu ini nih. Loh, saya bukan dia. Saya Denny. Jadi kalau ada yang salah, saya Denny yang biasanya akan meluruskan. Pasti. Itu kan saya Denny soalnya. Saya kan orang lain. Nah. Bukan dia ya. Kemudian saya diklaim bahwa wah Densu percaya sama Ibu Kony. Densu percaya sama Ustadz Felix. Loh, kenapa jadi saya percaya? Saya kan mengundang narasumber ya. Betul. Kalau masalah percaya atau tidak, saya nanti cross check dulu. Benar. Kan ini apa yang disampaikan oleh narasumber. Saya kan juga pilah, saya dengerin. Kan kita sebagai orang yang mencari tahu ya. Kayak misalnya Ustadz Felix ngomong, maaf ya Ustadz ya, saya fair-fairan aja. Saya dengar. Oke, nanti saya periksa nih omongannya Ustadz Felix. Benar. By data atau tidak, apa atau tidak. Dan sebagai manusia kita juga cukup gentle nih. Kalau kita ada salah data. Minta maaf. Nah, substansinya di situ. Betul. Tapi ini substansinya kok jadi ke arah ada gue mau dipantau. Terus gue mau gue jadi ini bersosial media kok jadi begini. Itu maksudku, Mas. Jadi orang sekarang itu tidak bisa jadi manusia. Karena mereka menganggap gini, kenapa kita tuh manusia? Karena malaikat tuh pasti benar. Dan setan itu, iblis itu pasti salah kan gitu kan ya. Maka kita kan manusia yang bisa benar, bisa salah. Nah artinya kalau kita mau siap untuk menjadi manusia, pikirku yang paling penting adalah dialog sebenarnya. Itu karena di dalam Al-Quran pun sama kan. Iblis tuh nggak mau dialog. Iblis nggak mau dialog kah? Nggak mau. Jadi ketika Allah bilang bahwasanya manusia itu akan aku ciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi. Waktu itu yang jadi khalifahnya adalah iblis kan, sama jin kan ya. Nah ketika mendengar itu yang mau dialog cuma malaikat. Karena malaikat udah pasti benar kan ya, disuruh Allah lah pasti. Malaikat nanya kenapa yang jadi manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi. Orang dia suka membunuh, orang dia akan menumpahkan darah. Sementara iblisnya kan diam kan. Ujung-ujungnya ketika disuruh sujud nggak mau. Artinya dialog ini penting karena dialog ini ciri manusia. Iya, dari dialog itu kan kita bisa menemukan rasa keresahan yang kita bisa tuang di atas meja, kemudian kita pilah-pilah. Itu kan sebenarnya proses berdemokrasi, proses berkehidupan kan. Sama seperti ketika aku ngeritik Deddy Corbuzier misalnya. Aku bilang, Om, ini sebenarnya harusnya nggak begini loh. Harusnya nggak begini, harusnya begini dan seterusnya. Akhirnya setelah kita terus kemudian ketemu, kita dialog, ternyata kita punya banyak sekali kesamaan. Gitu maksudnya. Artinya tidak ada, aku yakin ya, tidak ada orang yang mereka berbuat jahat karena mereka yakin harus berbuat jahat. Atau berbuat salah lah ya. Karena mereka yakin mereka tuh adalah orang yang salah atau jahat. Yang aku yakinnya adalah ada bisa jadi dia nggak tahu. Tidak sadar. Berarti dia tidak sadar. Atau kemakan dia omongan orang. Lalai dan segala macam. Kemakan informasi orang. Kemakan halusinasi dia. Benar.
Itulah pentingnya kita saling beramar ma'ruf nahi munkar kan gitu kan ya maksudnya. Nah, itulah pentingnya orang tuh berdiskusi balik lagi. Jadi selama ada keinginan berdiskusi sih aku pikir nggak ada masalah sih. Tapi kalau sudah di awal-awal sudah tadi judgement gitu kan ya. Itu aku belajar banyak sih di dalam dakwah bahwasanya aku mungkin dulu termasuk orang-orang yang banyak judgement ke orang. Dan aku mengerti bahwa judgement tidak akan pernah bisa mengantarkan orang pada perbaikan meskipun dia pengen berbuat baik. Iya, siapa yang mau jadi lebih baik kalau belum apa-apa kita dihakimi gitu ya Betul, di maksudnya judgement. ya. Nah, itulah kenapa kita pengen membuka ruang diskusi itu sebesar-besarnya, jauh daripada judgement. Misalnya dalam kasusnya Presiden Prabowo, aku sampaikan bahwasanya aku sangat amazed ketika beliau memberikan pidato di PBB di pertama kalinya itu ketika dia menjabat, dia memberikan pidato di PBB itu kan keren banget tuh. Iya. Yang menjadi catatan cuma 5 menit terakhir aja sih. Tapi keren memang. Keren. Saya akuin tegas, berwibawa, dan punya statement. Bener. Firm lagi. Sangat luar biasa kan itu ya. Nah, itu yang aku harapkan daripada presiden kita. Kenapa? Karena memang harusnya ya kita dihargai seperti itu. Hanya saja ketika misalnya dia membuka satu hal, misalnya ketika ada hal-hal yang tidak masuk akal tadi atau yang kurang menurut kita, ya pasti menurut kita kan kita kasih masukan kan ya. Iya. Ya karena walaupun mungkin kita nggak tahu didengar atau tidak, tapi kan kita memberikan masukan. Sama seperti MBG kan juga sama kan ya. Bahwasanya MBG itu adalah program yang bagus tentu saja. Tapi apakah tepat? Nah itu yang terus kemudian kita sampaikan kan ya. Nggak tepatnya di mana, bagusnya di mana, dan diskusi itu harus dibuka. Dari sini aku bisa melihat berarti keresahan Ustadz Felix sendiri terhadap apa yang terjadi sekarang sangat tinggi ya. Itu kewajiban sih. Karena gini, Mas Densu. Allah itu tidak hanya akan meminta pertanggungjawaban orang yang salah, tapi orang yang diem ketika tahu itu salah. Nah balik lagi kita kan tadi bilang bahwa orang salah tuh belum tentu loh dia jahat gitu maksudnya. Bisa jadi dia lalai, bisa jadi dia nggak sadar, bisa jadi dia nggak tahu. Maka kewajiban orang-orang yang tahu adalah memberitahukan kepada orang yang salah itu. Betul. Dan kata Rasul itulah yang dimaksud dengan bantulah saudaramu baik dalam keadaan dizolimi atau dalam keadaan zolim. Jadi harus dibantu. Cuma yang saya bingung begini Ustadz. Contoh nih, saya kan bikin salah misalnya. Oke. Ada orang yang karakternya kalau bikin salah dia nggak mau ngakuin. Ada yang dia lari, ada dia berretorika, ya macam-macam lah jenisnya ya. Saya ambil contoh, saya bikin salah, saya langsung, oh ya di mana salahnya? Oke, saya perbaiki. Ketika saya melakukan perbaikan, saya dikata-katain. Banyak tuh. Aku pernah banyak kan? Sering mengalami. Saya bingung. Maksudnya kalau saya mentalnya mungkin kan udah biasa. Saya berpikir, enggak juga. Saya berpikir, kasihan loh orang-orang itu yang di bawah yang mentalnya nggak kuat. Ketika dia ingin berubah, kok maki-maki dia. Ketika dia ingin melakukan hal yang benar, kok kata-katain orang itu. Betul. Jadi dia ngarepin apa? Iya. Jadi bingung saya. Aku pernah ngalamin dan temanku pernah ngalamin. Percaya nggak temanku sampai minum obat penenang? Stres dia. Stres minum obat penenang. Gara-gara tadi, karena di framing kan sebenarnya kan ya. Karena balik lagi yang ngeri kan di framing ya. Iya. Karena kita tuh sebenarnya nggak siap hati juga ketika mau melihat orang berubah sebenarnya. Tahu nggak, Mas? Kita tuh kadang-kadang bukan seperti orang beragama, tapi seperti fans bola yang fanatik. Contoh ya, aku MU nih misalnya. MU misalnya kalah terus kemarin-kemarin misalnya. Sekarang sih lumayan sih. Nah terus tiba-tiba aku bilang gini, ya udah aku mau ganti jadi fansnya Liverpool aja deh. Kira-kira reaksi orang Liverpool gimana? Kan nggak mungkin kayak orang Muslim, Masya Allah gitu kan ya. Pasti bilang, udah lu ke tempat yang lain aja lu. Gue nggak terima lu di sini. Gitu. Gue suka lu. Nah dia mau berubah pun justru jadi salah. Contoh aku pernah mengalami gini. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika 2001 atau 2022 aku pernah ditanya di masjid. Waktu itu aku ngisi dari pagi sampai malam. Capek banget dan aku pernah ditanya Yesus sebenarnya lahir di mana? Masalah itu. Sebagai seorang Katolik di SD kita udah diajarin Yesus lahir di Bethlehem. Betul. Di kandang domba. Kandang domba. Itu kan ya, kita udah tahu lah itu. Cuman karena slip of tongue di kepalaku kok menjelaskan Yesus orang Nazaret. Kan memang Yesus orang Nazaret kan? Orang Nazaret. Tapi lahir di Bethlehem. Aku ngomongnya Yesus lahir di Nazaret. Oh, slip of tongue. Iya. Aku nggak sadar sama sekali. Iya. Kadang-kadang kita bisa begitu. Video udah dipublis agak lama, tiba-tiba ketahuan nih sama orang-orang yang sering debat-debat debat agama. Langsung dikata-katain, goblok, pokoknya tolol. Ini aja nggak paham. Ini kan pelajaran aneh sih. Aku coba, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, aku coba untuk klarifikasi di satu akun yang pertama kali upload. Aku bilang,
aku mohon maaf gitu kan ya, aku nggak mau ceritain apapun tapi ini slip of tongue dan aku tidak meminta dipahami juga tapi aku salah, aku bilang gitu. Oh, ada Ya, inilah gentle. gentle, aku salah dan aku minta doanya ya mudah-mudahan ke depan aku bisa lebih baik dalam ini. Iya. Itu semuanya hujatan di bawahnya. Oh, Makanya tutup aja akun lu. Makanya nggak usah ngomong kalau nggak paham. Ya semuanya tambah parah seperti kita bilang tadi. Jadi kita bingung kan ya. tapi kata-katamu di situ ini meminta maaf. Minta maaf, ini tetap mengakui salah. kesalahan. Nggak ada alasan gitu kan ya. Nggak ada alasan, nggak ada pembelaan diri. Ke depan kita akan lebih baik lagi. Tapi yang muncul kan hujatan kan. Oh. Jadi kita memang bisa melihat bahwasanya orang memang nggak siap ketika orang mau berubah sih. Jadi kenapa ya begitu ya? Sederhana, karena memang niat awalnya ketika ngomong begitu bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merasa lebih baik, feeling better. Jadi ada dua cara untuk bisa feeling better. Pertama adalah punya achievement, yang kedua adalah merendahkan orang lain. Dengan merendahkan orang lain kamu jadi seperti di atas kan gitu kan ya. Nah, jadi aku bilang ya udah berarti memang niatnya mereka di awal memang bukan untuk memperbaiki sih, tapi memang untuk nyampah aja. Tapi kadang-kadang itu men-trigger kita loh. Maksudnya kita tentu. udah punya niat baik, tapi akhirnya niat kita jadi nggak baik. Saya kadang-kadang ya, saya ngelakuin hal yang maksudnya saya udah merendah nih. Iya. Saya ngomong, tiba-tiba saya dikata-katain. Akhirnya saya anjing-anjingin juga. Sekalian aja ya? Iya. Begitu saya anjing-anjingin lari dia. Iya. Jadi kan saya berpikir, oh mesti dibeginiin nih manusia. Tapi kan apa yang saya lakukan akhirnya dari konteks niat baik jadi tidak baik kan. Iya. Nah, kalau aku sih melihat bahwa saya balik lagi ke niat kita sih. Nah, kalau begitu kita harus introspeksi niat kita secara pribadi. Ya harusnya begitu. Karena niat kita awalnya kita awalnya komentar atau misalnya mengkritik atau misalnya menasihati kan pengen perbaikan ya. Artinya kalau terjadi satu perbaikan ya kita senang. Tapi ketika misalnya contoh ternyata niat kita walaupun salah terus kemudian dimaki-maki orang terus kita maki-maki balik lagi, menurutku juga tidak tepat sih. Karena ada satu yang aku jaga, aku sangat menjaga bahwasanya kita tidak boleh secara verbal itu abusive. Walaupun kata-kata anjing tidak selalu abusive ya. Iya, kadang-kadang buat bercandaan kan, tapi dilihat tempat gitu kan. Misalnya aku sering ngomong sama orang ya terkait itu. Pernah nggak ngelihat Panji ngomong sama Deddy Corbuzier? Yang ada satu podcast itu per anjing-anjingan keluar semua tuh. Iya, banyak anjing ya. Tapi ya banyak anjing. Cuma mereka santai aja. Iya, dua-duanya saling menganjing-anjingkan kan. Tapi mereka baik-baik aja. Iya. Nah, di titik itu aku bilang, oh itu konteksnya untuk misuh di saat yang tepat kan. Iya, gitu kan. cuma yang nonton nggak semuanya memahami konteks. Bener. Gitu kan. Akhirnya berbahaya ketika abusive itu. Nah, artinya menurutku sih ya kalau terjadi seperti itu dan orang-orang salah paham ketika walaupun kita sudah minta maaf. Wajar dan ya udahlah, namanya juga mungkin itu cost ya daripada apa yang mau kita mulai kan gitu. Betul. Kan ya. Namanya juga kita satu lagi, kita tuh lagi mendidik orang tentang bagaimana perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu yang harusnya tidak membuat kebencian dan perpecahan. Nah, kita lagi didik orang, maka ketika kita didik orang ya kita harus mencontohkan seperti itu sih. Iya, dan ini sulit sekali ya sekarang ini. Banget karena tadi polarisasi. Dari situ apakah itu bisa kita kategorikan sebagai tanda-tanda akhir zaman? Banget, karena balik lagi orang berbantah-bantahan, terjadi huru-hara. Oh, tanda-tanda itu berbantah-bantahan, huru-hara. Orang-orang yang baik dibilang jahat, orang-orang yang jahat dibilang baik. Oh, udah kebalik-balik nih. Orang-orang yang suka perang ngomongnya dia mau peace. Oke, ada itu. Loh, mohon maaf ya, aku sebut ya. Trump itu ngomong bahwa aku pengen meninggalkan warisanku setelah aku mati. Aku pengen dikenang sebagai orang yang mendamaikan. Tapi dalam perbuatannya 7 kali dia nyerang orang di 2025. Oh, jadi kayak kurang sinkron. 7 negara diserang sama dia gitu kan ya. Dan Washington Post itu di tahun 2021 kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa Trump itu berbohong sebanyak 22 kali per jam. Oh, itu Washington Post. Ada di 2021 sebelum dia jabat yang kedua kali ya. Nah, itu dia melakukan banyak sekali salah narasi atau salah fakta gitu kan ya. Itu 22 per jam. Jadi dilakukannya. Ada datanya nanti dicoba. Oke, ini kredibel ya. Jangan sampai nggak kredibel. Ini mohon maaf nih kalau ada yang tidak sesuai. Boleh langsung di DFK. Jangan suruh saya take down. Nanti diklarifikasi aja gitu. Saya aja DFK-nya. Iya gitu. Betul. Yang kedua adalah Netanyahu bilang bahwa we seek peace. Dia bilang, dan kami adalah orang yang senantiasa konsisten menyebarkan peace di Timur Tengah. Ya buktinya sama kan ya, ketika Board of Peace gitu kan ya, mereka bilang Dewan Perdamaian, tapi di saat yang sama kita tahu bahwasanya Amerika ngirimin berapa 1.800 MK-84 ya, rudal untuk terus kemudian membumi hanguskan Gaza. Gitu kan ya. Dan juga di saat yang sama dia ngirimin ratusan triliun kepada Israel dalam bentuk senjata perang. Jadi dari day one ketika terjadi 7 Oktober itu Amerika ngirimin military aid kepada Israel.
Dan Israel pakai mostly untuk ya memang ngebombing orang gitu maksudnya. Artinya ketika Board of Peace dibuat, bayangin ya, ceasefire semenjak terus kemudian dibuat di Gaza itu terjadi 1.500 plus pelanggaran. Nah artinya ini kan artinya yang tadi orang bilang dia damai, ternyata dia malah perusak. Orang bilang ini perusak, ternyata dia malah orang yang bikin perdamaian gitu kan ya. Banyak sekali huru-hara pembunuhan di mana-mana terjadi secara nyata, perzinahan, orang-orang berzina dengan terang-terangan, itu juga termasuk Epstein Files kebuka dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang menurut kita kok begini ya dunia dan segala macam. Nah itu cuma opener aja daripada. Oh berarti udah ada tanda-tandanya masuk. Opener. Opener. Yang menarik ini. Ini cakep. Yang menarik gini. Yang menarik gini Mas. Coba bayangin ya. Ini mungkin nggak banyak yang mau nayangin, tapi nanti terserah Mas Densu mau nayangin atau enggak. Boleh. Israel itu openly stated bahwasanya mereka itu adalah bangsa atau Yahudi ya. Itu adalah bangsa yang nunggu namanya Mesias. Oke. Itu yang dikatakan sama Israel. Dia nunggu Mesias. Yang akan kembali kan gitu kan ya. Terjanji bagi mereka. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias ya kalau saya nggak salah ya. Nah, itu baru mau aku ke sana tuh. Oke. Premis kedua adalah Israel tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan dia bilang bahwasanya dia adalah false Messiah. False Messiah menurut mereka gitu. Maka mereka tidak mau terima kan ya. Tapi mereka nunggu yang lain selain Yesus kan gitu kan ya. Nah, faktanya lagi adalah orang Kristen nunggu Mesias. Betul. Yang Kristen nunggu Mesias tuh. Yesus agar balik Mesias, lagi. Orang Muslim juga nunggu Mesias. Isa nunggu Mesias. Berarti kan kalau di titik ini kan ya, orang Muslim sama orang Kristen sama-sama nunggu Mesias yang sama. Sama-sama nih. Aku bilang pada teman-teman yang Kristen, kalau Yesus datang, kita semua ikut dia. Gimana? Tunggu dulu deh. Tahan sebentar, kita rapikan ya, kita rapikan ya. Kita rapikan. Iya, kita rapikan. Kita rapikan. Menurut keyakinan orang Kristen, mereka nunggu Christ untuk turun lagi. Mereka bilang the second coming. Nah, orang Muslim juga nunggu Mesias. Dan Imam Mahdi. Satu timeline tuh. Iya, satu timeline. Dan Mesias itu di dalam orang-orang Muslim adalah Yesus. Berarti orang Kristen dan orang Muslim sama-sama nungguin Yesus. Ini pribadi yang sama lah. Pribadi yang sama nih. Artinya kalau Yesus turun beneran nih, aku bilang sama teman-temanku yang Kristen, kita semua akan ikut Yesus. Iya kan? Ya iya sih. Kan kita nungguin nih. Ini kan akhir zaman nih. Dan salah satu yang dilakukan oleh Yesus adalah membantai DFK itu. Ya, itu salah satu yang saya dengar. Iya kan ya. Nah, dengan bagaimanapun caranya lah, dengan caranya Kristen atau caranya orang Muslim ya. Nah, itu adalah tanda-tanda akhir zaman itu. Aku tuh gini, aku terus terang aku nggak mau percaya sih karena aku berharap aku cocok logi. Tapi kok too much coincidence gitu maksudnya. Kebetulan kok cocok semua nih. Misalnya contoh ya, misalnya kayak tadi ada banyak hal-hal. Oke lah itu mungkin umum. Tapi ada satu hadis yang sering kuulangi di berbagai sharingku ya. Bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya salah satu tanda akhir zaman adalah huru-hara besar di Syam. Syam itu sekarang Suriah. Kebanyakan Suriah. Ada banyak yang lain, tapi oke lah Suriah. Ada banyak huru-hara di Syam. Dan akan didamaikan oleh seorang yang dia memegang pasukan. Kalau dia dikit 10.000, kalau dia banyak 15.000. Berarti antara 10 sampai 15.000. Mendamaikan di situ. Lalu terus kemudian setelah dia damai semuanya, dia akan digantikan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah juga. Nah, dan kita pikir apa keturunan Rasulnya adalah Imam Mahdi. Dan ternyata sekarang ketika yang mendamaikan Suriah, yang punya pasukan antara 10 sampai 15.000 itu yang presidennya sekarang, itu ketika diwawancara pasukannya 14.000. Berarti kan masih udah mulai dekat kan? Ada yang nunggu Mesias, ada yang nunggu Mesias juga nih. Ada kasus kayak gini. Merinding gua. Dan di dalam Al-Quran Allah bilang, kita pernah bahas sih, tapi sekarang jadi make sense banget. Nanti yang akan menjadi teman terbaik kalian adalah orang-orang Nasrani, Kristen. Dan yang akan jadi musuh yang paling berat bagi kalian adalah orang-orang Yahudi. Bener Ini Al-Quran. Maksud tuh aku jadi, aku pikir ya juga ya. Ya selama ini kita ribut, akhirnya jadi temenan gitu ya. Justru sebagai gini, justru menurutku yang buat kita ribut bukan orang-orang Kristen atau orang Muslim. Tapi sebenarnya diadu domba sama Yahudi sebenarnya. Ini analogi ya. Analogi ya. Keyakinanku. Iya, keyakinan dia. Keyakinanku. Karena kenapa? Karena sekarang kan kalau kita lihat kan ternyata sudah terbukti kan bahwasanya lembaga-lembaga Yahudi lewat AIPAC ataupun segala macam ini mendanai gereja-gereja untuk promo bahwasanya Israel yang sekarang ada, modern Israel adalah Israel yang dimaksud di dalam Bible kan. Masa itu ada? Ada.
Silakan nanti dicari datanya. Ada? Banyak Kredibel. Kredibel banget. Gue jadi begini nih bertanyanya sekarang nih. Betul, karena setiap gereja dapat dana di Amerika. Dan semua ini ya lobby AIPAC kita udah tahu lah seperti apa. Dan lobby AIPAC akhirnya mengarahkan bahwasanya orang-orang Kristen bahwasanya mereka itu adalah harusnya meyakini the modern Israel adalah Israel itself di dalam Alkitab yang didoakan sama Abraham atau Ibrahim. Tapi yang jelas Mas, kalau kita lihat dari titik ini, sekarang yang menjadi sponsor paling besar daripada Israel kan ada negara-negara Kristen. Padahal kalau ditanya secara teologis bagi orang-orang Yahudi, apakah terus kemudian Yesus adalah Mesaya? Kan enggak. Setahu aku mereka nggak akuin itu. Dan mereka sudah openly stated. Ada rabi di New York yang bahkan bilang bahwa harusnya orang-orang Kristen itu semuanya dibunuh, kata dia. Dan aku sering lihat ini, aku nggak tahu nih informasinya menyeluruh atau tidak orang-orang Yahudi itu kalau lihat salib Yesus, ya itu kan diludahin. Atau lihat orang Kristen yang bawa-bawa nama Yesus itu suka diperlakukan kasar. Iya. Terakhir kali dikonfirmasi sama Ben-Gvir, menteri apa aku lupa ya, menteri keuangan atau apa aku lupa. Ben-Gvir, menteri Israel, dia mengkonfirmasi ketika ditanya apakah benar spitting atau meludah kepada orang Kristen itu adalah ajaran daripada agama Yahudi. Dia bilang itu tradisi. Tradisi. Itu tradisi. Kenapa tradisi itu bisa ada? Mereka bilang gini, menariknya ya, mohon maaf, mereka bilang adalah Islam, menurut rabi-rabi mereka, Islam sama Yahudi lebih dekat secara teologis. Aku sering dengar itu. Karena Islam sama Yahudi sama-sama monotheism, dia bilang. Tapi orang-orang Kristen katanya adalah dia bukan monotheism lagi, mereka syirik, kata mereka. Jadi harus diludahin ketika ketemu, harus kemudian diingatkan bahwa saya itu bukan agama yang benar. Tapi balik lagi ya, terlepas daripada itu. Jadi itu ya. Nah, itu maksudku adalah diadu akhirnya. Akhirnya ditimbulkanlah kebencian antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Muslim. Yang lucunya adalah orang-orang Kristen yang benci orang-orang Muslim pun bahkan mereka nggak tahu bahwasanya Yesus itu dari Palestina. Oh gitu. Coba lihat ada satu. Nah ini juga valid ya, bisa dicari ya. Ada satu. Ini jangan DFK nih. Enggak. Iya. Aku kalau DFK aku langsung memohon ampun pada Allah sebelum mohon ampun pada manusia. Dan kalau salah juga gentle lah gitu. Pasti. Kalau salah pasti aku akan minta maaf. Jadi ada satu meme yang dibuat dari stand up comedy. Stand up comedian ini dia orang Kristen dan dia orang Arab. Oke. Dan kita tahu itu adalah umum banget di Arab. Orang Kristen terus Arab tuh umum banget di Arab. Iya. Dia datang ke Amerika terus ditanya, "Where are you from?" Aku dari dia dari Palestina, dia bilang. Saya dari Palestina. Oh, berarti kamu Muslim ya? Enggak, aku bukan Muslim. Aku Kristen. Wah, nggak mungkin kamu Kristen. Lah kenapa? Kan kamu kan Muslim. Iya. Aku bukan Muslim, aku Kristen. Kamu kan Arab. Iya, tapi aku Kristen. Nggak mungkin Arab itu ya Muslim gitu. Enggak, aku Kristen. Nggak mungkin, mana ada orang Kristen dari sana. Terus dia bilang, ya kalau kamu mau lupa, aku cuma mau kasih tahu aja bahwa ada tokoh yang sangat terkenal sekali di orang Kristen. Namanya Yesus dari Palestina. Dari Palestina. Yesus dari Palestina. Logikanya gimana, Ustadz? Kan Yesus kan lahir di Bethlehem terus kemudian dia besar di Nazaret kan. Ya, kita ikutin sejarah Kristennya ya. Sejarah Kristennya. Nah, di zaman itu daerah itu disebut dengan Yudea. Nah, tapi sebelum Yudea itu daerah namanya adalah Palestina. Karena orang-orang dulu yang tinggal di sana namanya orang Peleset. Makanya setelah nanti 135 setelah pemberontakan besar oleh orang Yahudi, Raja Hadrian atau Kaisar Hadrian mengusir orang-orang Yahudi dari sana, lalu terus kemudian mengganti kota Yerusalem menjadi Aelia Capitolina, mengganti daerah itu menjadi Syria Palestina. Jadi awalnya namanya Palestina, setelah terus kemudian didiami oleh orang-orang Yahudi disebut dengan Yudea. Nah, setelah Yudea balik lagi menjadi Syria Palestina. Oke, tahan dulu. Ini cuma satu POV doang tentang geografis itu atau ada POV lain nih? Karena memang daerah itu kalau misalnya mau disebut tadi dengan daerah yang paling awal ketika sebelum Abraham pindah ke sana namanya Kanaan. Kanaan itu adalah perpaduan antara orang-orang Peleset sama orang-orang di setempat di situ. Ini sains sejarah nih, history. Bisa nanti di track setelah Bronze Age. Jadi setelah Bronze Age itu ada orang-orang khusus namanya the Seamen atau dikenal dengan nama Peleset tadi yang terus kemudian menghabisi daerah itu. Lalu terus kemudian ketika menghabisi daerah itu berasimilasi dengan orang-orang asli di situ, orang-orang Kanaan, jadilah dia namanya Palestina itu.
Oh, dari situ ini bukan asumsi kalau bukan ya. Bronze Age itu minus 1.500. Nanti teman-teman bisa cari. Saya baru tahu. Aku pernah bahas ini di channelnya Sepulang Sekolah. Tapi saya nanti cari tahu dulu ya. Boleh banget. Daripada nanti saya dibilang saya nggak cari tahu. Sebenarnya saya cari tahu, iya kan. Cuma kan ya masa saya harus ini, ya kan. Tapi kadang-kadang memang ada orang-orang yang nggak mau tahu sih. Iya, betul. Tapi balik lagi ya, kalau yang kayak gini-gini ya ada bisa jadi POV yang lain memang. Bisa jadi ada. Makanya aku kasih tahu POV yang menyeluruh kan, bahwa saya daerah itu namanya apa dulunya. Sebelum Abraham namanya Kanaan. Abraham datang sana namanya jadi ya tetap Kanaan. Setelah terus kemudian dihuni oleh Daud dan segala macam jadi Yudea gitu kan ya. Ya ini kan berdasarkan POV historikalnya dari Ustadz Felix ya. Betul. Oke, tapi kan mungkin ada yang punya POV yang lain ya. Tapi yang tidak bisa dibantah Yesus dari sana. Itu tidak bisa dibantah itu? Tidak bisa dibantah, apapun namanya kan dari sana. Mau namanya Palestina, mau namanya Yudea, tetap aja daerah itu. Bethlehem. Aku punya pertanyaan agak melenceng dikit. Sebenarnya saya penasaran sama Ya'juj Ma'juj. Karena kalau saya baca narasi-narasi, berita-berita, informasi atau semua tafsiran-tafsiran yang saya lihat ya, seolah-olah yang saya dapat ini semacam bangsa atau kaum yang menyeramkan. Terus dia itu kayak digembok di sebuah tembok. Terus dia udah hidup dari lama. Kan nggak ada manusia hidup dari lama ya. Maksudnya ya. Apa ini Ya'juj Ma'juj ini? Nah, itu pembahasannya banyak banget POV. Iya, banyak banget POV-nya. Tapi balik lagi aku nggak bisa menebak yang mana yang benar ya. Yang kita bisa jelaskan adalah yang kita bisa jelaskan adalah sesuatu yang mungkin bisa kita bahas sekarang. Yang jelas pasti ketika sudah kejadian baru kita akan tahu yang sebenarnya seperti apa. Tapi gini, Mas pernah nonton film-film nggak? Hollywood ataupun Netflix dan segala macam. Itu banyak sekali membahas tentang satu bangsa yang ciri-cirinya seperti Ya'juj dan Ma'juj. Ciri-cirinya. Atau di dalam Bible kalau misalnya kita baca ada Gog dan Magog. Nah, itu kan sama persis kayak Ya'juj dan Ma'juj. Ya, artinya sama. Nah, Gog dan Magog ini diceritakan adalah memang satu tempat yang memang punya orang-orang yang dalam tanda kutip seperti yang dideskripsikan kan, kan ya. Ciri-cirinya ya. Misal kalau di dalam film ya, Lord of the Rings itu ada ogre. Ogre itu kan semuanya kan sifatnya sama tuh kayak gitu semua tuh orang-orang bukan orang sih, makhluk-makhluk yang gak jelas, sadis, membantai dan segala macam. Di dalam film yang di Netflix itu yang perang-perang antara kerajaan-kerajaan itu apa namanya? Game of Thrones. Iya, Game of Thrones. Game of Thrones itu ada orang-orang Northmen. Ada orang-orang yang kulit putih kemudian nyerang ke bawah dan segala macam, barbar dan segala macam. Itu juga sama tuh. Nah, itu karakteristiknya juga sama. Dia nyerang dari sebelah utara, dari balik gunung. Gitu kan ya. Jadi itu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat lagi di kenyataan ya sejarah ada grup namanya orang-orang Northmen juga. Vikings itu Northmen. Iya. Attila the Hun. Ini gue penasaran nih ujungnya kemana nih soalnya. Ini semua maksudnya ada ciri-ciri kan, lagi bicara ciri-ciri. Berarti orang sudah mengerti bahwasanya orang-orang utara itu adalah orang-orang yang sangat-sangat ngeri. Utara. Nah, ini pertama aku kasih alasnya dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an cerita Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dipisahkan dengan Zulkarnain. Yang kita juga masih bingung nih orangnya siapa. Ada banyak pendapat. Tapi yang jelas Zulkarnain ini dikasih kekuasaan begitu besar. Dia seorang raja dengan pasukan begitu besar dan punya kekuasaan untuk jadi admin dunia pada saat itu. Jadi Trump di masa itulah kira-kira. Admin dunia ya. Tapi dia nggak bikin Board of Peace ya? Belum bikin Board of Peace. Karena sendirian udah cukup dia. Jadi ketika dia pergi ke timur, dia ketemu dengan orang. Dia pergi ke barat, ketemu dengan orang. Terus pergi ke tengah-tengah, di antara dua gunung itu. Nah, disitulah dia mendapatkan ada satu manusia, ada kelompok manusia yang minta tolong. Dia minta tolong, ini Ya'juj Ma'juj ini membuat kerusakan di mana-mana. Bisa nggak kamu tolong kami? Maka Zulkarnain bilang, oke, tapi kamu bantu aku ya. Ambilin terus kemudian tembaga-tembaga gitu kan, yang besi dan segala macam. Lalu dicor lah terus kemudian di antara dua gunung itu sampai Ya'juj Ma'juj itu ketinggal. Nah, menurut cerita para salah satu ulama, salah satu riwayat, yang ketinggalannya itu namanya Turki. Yang ketinggalan namanya Turki. Karena asal kata dari bahasa Arab adalah taroka, yatruku, artinya adalah meninggalkan. Ini tafsiran ya? Tafsiran. Lebih tepatnya komentar. Komentar terhadap ayat ini. Nah, berarti salah satu adalah Turki. Makanya orang-orang ketika membahas Ya'juj dan Ma'juj, mereka membahas genealoginya atau etnisnya apa, mereka membahas ini etnisnya adalah Yafetik. Karena kalau dalam cerita Bible, kita tahu bahwasanya Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, Yafet.
Sem melahirkan keturunan namanya Semit. Makanya Yahudi dibilang Semit kan. Kita dibilang anti-Semit lah. Gimana kita anti-Semit? Orang Arab juga Semit. Nabi Muhammad tuh Semit. Semua keturunan nabi-nabi ini kebanyakan Semit. Semit. Berarti Semit, Hamid, dan Yafetik. Yafetik ini adalah orang-orang mana? Northmen. Tadi yang aku kasih alasnya tadi. Yang mereka dikasih wilayah di sebelah atas. Jadi Attila Dahan, Mongol, Cina, kita nih, itu kan ya. Lalu jadi kita berpotensi jadi Ya'juj dan Ma'juj, itu kesimpulannya ya. Kami calon ya. Nah itu DFK tuh ya. Iya DFK. Enggak. Maksudnya itu adalah belum tentu ya. Tapi kita berpotensi. Ini kan retorika ya pembahasannya. Jadi jelas gitu. Konspirasi di konspirasi. Betul. Nah jadi kata keturunan Yafetik lebih lengkapnya lagi adalah keturunan Yafetik yang nanti sebenarnya ada satu bagian tertentu aja daripada keturunan Yafetik itu. Nah itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Itu pendapat pertama. Karena pendapat pertama ini dikuatkan bahwasanya Nabi Adam itu pernah ngobrol sama Allah. Dan Allah bilang, keturunanmu itu di antara 1000 orang cuma satu yang masuk ke surga. 999 masuk ke neraka. Nangislah Adam. Kok bisa banyak banget? Masa keturunanku masuk neraka banyak? Katanya Allah, 999-nya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Berarti dia manusia kan, Bani Adam kan, keturunan Adam kan? Menurut hadis ini tentunya. Tapi balik lagi, hadis itu tidak seperti Al-Quran kan. Kalau Al-Quran kan 100% benar dan nggak boleh ragu. Tapi kalau hadis ini bisa jadi ada tafsiran yang lain. Iya, kalau hadis kan beberapa tafsiran. Atau bisa jadi tidak benar. Iya. Ada sahih, ada yang enggak. Benar, kan? Ada kemungkinan lah ya, bukan tidak benar. Ada kemungkinan tidak tepat gitu kan ya. Oke. Atau periwayatannya tidak 100% lah kira-kira gitu. Nah, itu yang pendapat pertama. Ada pendapat yang aku jelasin dulu. Tapi pendapat pertama sulitannya tadi, daerah mana di muka bumi ini yang belum terjelajahi? Rata-rata kita sudah lihat kecuali lautan. Lautan belum terjelajahi. Berarti gimana mungkin kalau andaikan ada manusia sebanyak itu yang tidak kita ketahui? Kalau sekarang ada 2 miliar manusia taruhlah. Berarti kan ada 999 kali 2 miliar tuh. Betul. Dan sosial media kan di mana-mana, nggak mungkin nggak ketahuan. Benar. Kok bisa ada kaum yang masih terperangkap itu? Betul. Orang nggak tahu. Nah, maka ada lagi teori yang dibuat. Balik lagi teori ya, belum tentu kebenaran. Teori ya. Teorinya adalah bisa jadi ada lapisan di bawah tanah yang ada Ya'juj dan Ma'juj. Which is aku nggak prefer ke situ. Tapi ada teorinya. Aku cuma menyampaikan. Terlalu kurang masuk logika ya. Benar. Makanya aku tidak prefer kan. Ada lagi yang dibilang bahwa mereka berada di bawah laut. Itu juga aku tidak prefer. Ya agak kurang masuk kayak ya. Ada Atlantis atau apalah gitu ya. Nah, artinya itu adalah teori yang pertama. Nah, ini ada teori yang kedua. Ada pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ini begini. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Ya'juj itu bisa dikatakan yang mempengaruhi karena dari kata itu aktif. Ma'juj adalah yang dipengaruhi. Seperti misalnya kayak sujud itu artinya adalah sajid adalah orangnya. Masjud adalah yang disujuti. Nah, artinya itu pasif dan aktif dan pasif. Berarti ini ada orang yang influencer dan ada orang yang followers. Jadi kesono ya. Nah, itu Ya'juj adalah influencernya, Ma'juj adalah followersnya. Artinya bisa jadi semua di antara kita yang mengikuti influencer-influencer yang dengan ciri-ciri yang tadi adalah sebenarnya Ma'juj. Bisa jadi. Kita semua sekarang. Iya. Bisa jadi semua manusia yang dari dulu sampai sekarang itu memang dipengaruhi adalah Ya'juj dan Ma'juj. Contoh misalnya kayak gini ya. Kerjanya Ya'juj dan Ma'juj kan benar-benar brutal. Benar-benar nggak peduli apapun, bunuhin banyak orang. Lah kalau kita lihat sekarang sudah ada openernya nih. Oh, maksudnya cocok loginya ke situ. Cocok loginya ke situ. Balik lagi kan, kita nggak tahu yang mana yang benar ya. Tapi cocok loginya bisa jadi ke sana karena udah kelihatan banget. Lah sekarang aku mau nanya, ada nggak sih yang bisa ngentiin Amerika? Nggak ada. Not even America itself. Trump mau ngomong apa, itu Amerika nggak bisa apapun. Artinya ketika contoh misalnya, ketika Trump nyerang Iran, semua orang udah bilang ini pelanggaran hukum internasional. Tapi siapa yang bisa menghentikan Amerika? Baru kali ini nih aku dengar POV yang ini nih. Terus langsung otakku langsung kemana-mana gitu. Karena seperti ada puzzle yang kebetulan ditempelin gitu. Tapi ini kan konspirasi ya, jangan dipercaya juga gitu. Aku sepakat. Aku berharap banget tidak. Tapi kan sebagai manusia kita tetap perlu penjelasan. Kita kan perlu berpikir. Benar. Tapi jangan menuduh. Benar. Jangan memastikan. Iya. Karena sebagai manusia kita cuma bisa mengartikan aja seperti apa. Nah ini kan yang terjadi sekarang di mana-mana. Kayak seperti misalnya kayak 71.000 minimal yang meninggal di Gaza gitu kan ya, ataupun di Sudan, ataupun di daerah-daerah konflik yang lain tentunya. Itu kan juga sama ya. Begitu murah nyawa manusia.
maksudnya. Jadinya Nah, apakah ini juga dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj? Jawabannya sangat mungkin aja. Walaupun ulama-ulama tetap berpendapat bahwasanya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj adalah humans. Yang mereka yakini, mainstreamnya itu yang mereka yakini. Harusnya kan secara logika manusia ya. Betul. Tapi bagaimana cara dia bekerjanya dan apa yang dia kerjain, itu kan yang menjadi substansinya kan harusnya gitu kan. Itu, makanya teori kedua menjadi pembahasan kedua menjadi masuk akal. Iya. Aku lebih kepada, iya sih, jangan-jangan selama ini kita udah masuk Ya'juj dan Ma'juj ya. Ketika kita hidup tanpa tujuan, ketika kita ikut terus kemudian dalam tanda kutip, ya walaupun dikatakan konspirasi elit global itu misalnya tidak ada, atau ada lah. Tapi kan yang kita lihat kan ternyata ada loh sesuatu kayak Epstein Files yang begitu besar banget ya ternyata, dan itu katanya bukan cuma satu loh, itu cuma satu hub loh katanya di antara hub-hub yang lain gitu, maksudnya kayak Didi misalnya dan segala macam, itu kan baru satu hub tuh juga di antara hub-hub, maksudnya ternyata ada loh, ternyata maksudnya mereka bukan nggak koordinasi ternyata. Nah itu salah satu juga akhir zaman sih. Senjatanya informasi berarti. Benar. Makanya informasi. Menarik, Mas. Tahu nggak kata Rasulullah? Apa? Begitu kamu ketemu dengan Dajjal, karena bagi kita udah jelasin Dajjal ini adalah ahli misinformasi. Dia bisa membuat segala sesuatu tuh jadi memusingkan. Dan AI udah mendahului itu sih. Oh, sebelum aku kesini, aku pengen cerita. Profesor Jiang yang terkenal itu, aku tahu tuh. Ditanya, apakah AI adalah Dajjal? Jawabannya iya. Masa? Iya. Yang wawancara Seniko namanya. Seniko tuh seorang mu'alaf dari Ada Amerika, itu ya? rapper. Nggak DFK ini ya? Ya, silakan nanti karena memang betul, kita semua harus pakai data. Nah, jadi gitu. Tontonannya ini Dian Sastro. Iya, benar. Profesor Jiang. Iya, dan aku nonton itu sebelum rame ketika dibahas Dian Sastro, memang ngeri sekali sih. Makanya semenjak itu kita udah bahas, gila 30% udah jadi nyata, guys. Iya, karena beberapa katanya dari statementnya Profesor Jiang itu 30% katanya udah kejadian. Iya, katanya. Dan dia ditanya, AI itu Dajjal atau enggak? Jawabannya iya kata dia. Apakah AI adalah antichrist? Dia bilang iya. Siapa yang membuat AI? Aku pikir sih AI sih, sebenarnya AI itu nggak jahat sih. Tapi balik lagi, informasi itu nggak pernah jahat. Tapi yang menggunakan informasi ini untuk framing, itu yang jahat. Makanya saya bertanya, yang buat AI siapa? Kan gitu pertanyaannya. Kalau AI, kalau dari awal banget, yang buat AI ya sebenarnya manusia. Manusia dari golongan mana? Kalau AI yang well known adalah yang buat pertama kali Alan Turing kan. Alan Turing. Komputer kan. Komputer pertama Alan Turing yang buat. Tapi untuk memungkinkan Alan Turing buat komputer yang akhirnya jadi kalkulator itu loh Mas, yang dia buat komputer segede gaban itu, segede rumah untuk cuma bisa ngitung kalkulator, calculation, itu kan AI pertama tuh. Iya, tapi setahu aku kan ada beberapa ada satu golongan yang memang sangat jago dalam per-IT-an di dunia ini. Iya, kalau tidak ngapain Israel invest ke GPT. Dan Israel Netanyahu openly stated ketika dia ketemu sama influencer di New York, di Amerika, dia openly stated bahwasanya perang utama kita sekarang adalah di media sosial. Setelah itu Oracle beli TikTok kan? Iya, cukup mind blowing ya obrolan kita hari ini ya. Karena ini menurut saya satu wacana di mana kita akhirnya ngebuka wacana lain. Tapi harapan saya jangan sampai menuduh ya. Nah, betul. Kita cuma ngasih data aja. Iya, ini kan hanya materi. Ya materi ini belum tentu terjadi juga gitu kan. Aku berharap tidak. Berharapnya tidak. Tapi tanda-tandanya kan sudah semakin banyak. Nah, terus tadi yang aku mau selesaiin adalah Rasul bilang ketika terjadi kamu ketemu Dajjal, Rasul katakan bacain 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi. Apa itu? Nah, intinya 10 ayat pertama adalah tentang bagaimana kita menghandle misinformasi. Yaitu dengan tahu informasi apa yang tepat. Itu adalah Al-Quran. Kristen dan Islam akan sama-sama memerangi Dajjal sebenarnya itu. Setidaknya faktanya, kita sama-sama nunggu Yesus. Berarti kita sama-sama akan ikut Yesus kan? Salaman dulu. Oh tentu. Berarti kita bersatu melawan Dajjal. Terima kasih banyak. Seru banget.